Saudara Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar pagi tadi menggelar rapat dengar pendapat bersama warga desa Lubu Agung, Kecamatan 13, Kota Kampar. RDP terkait persoalan penyerobotan lahan ini sebelumnya sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Namun tak kunjung tuntas karena tidak pernah hadirnya pemilik perusahaan PT RBU. Tak kunjung tuntasnya persoalan penyerobotan lahan milik warga yang diduga dilakukan oleh PT RBU seluas 50 hektar dan terletak di Desa Lubuk Agung, Kecamatan 13, Kota Kampar, membuat Komisi 1 kembali melakukan rapat dengar pendapat bersama perwakilan warga yang lahannya diserobot perusahaan dan juga dihadiri Kepala Desa Lubuk Agung serta Nini Mama pemilik tanah ulayat. Rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Kampar, Zulfan Azmi, didampingi Wakil Ketua serta anggota Komisi 1 ini, dilaksanakan di ruang rapat Komisi 1, Gedung DPRD Kampar, Bangkinang. Salah seorang perwakilan warga, Abu Nawas, menyampaikan bahwa tanah seluas 50 hektar yang saat ini diserobot PT RBU telah memiliki alas hak berupa sertifikat dan SKGR di lokasi lahan juga telah ditanami dengan pohon karet. Namun saat ini pohon karet tersebut tidak lagi tampak satupun karena diduga telah ditumbang oleh perusahaan. Dan ia berharap kepada Komisi 1 DPRD Kampar untuk dapat mencarikan penyelesaian dari permasalahan ini karena masyarakat hanya ingin tanah milik mereka dikembalikan. Jika pada rapat dengar pendapat yang kelima kali ini tak juga kunjung mendapatkan solusi dari permasalahan ini, maka masyarakat akan melaporkan pihak PT RBU secara pidana maupun perdata. Ya sudah, saya menyampaikan persoalan ini kepada Bapak dari bulan Juli, Pak ya. Ini sudah memasuki 9 bulan, Pak. 9 bulan. Tapi serasa terlambat, Pak, tapi memiliki ketentuan hukum yang jelas. Jadi Pak, dari hari 1, 2, 3, 4 sudah kita lalui, namun waktu itu kita belum bisa mengambil suatu kesimpulan karena mungkin ada beberapa pihak yang ditunggu tentang satu tidak datang. Namun ini mungkin tak bisa kita biarkan begitu, Pak. Kami dari yang memiliki lahan yang syah sampai hari ini lahan kami itu seharusnya sudah memasuki usia 2 tahun, Pak. Sedangkan Kepala Desa Lubuk Agung, Hairiono, mengaku bahwa pernah menandatangani sebuah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Datuk Besar kepada pihak perusahaan PT RBU untuk melakukan pengelolaan lahan tanah ulayat. Namun di surat tersebut ia hanya sebagai pihak yang mengetahui dan ia juga akui bahwa surat tersebut tidak pernah ada pertinggalnya di desa dan ia telah berusaha untuk memintanya namun tidak pernah perusahaan mau memberikan kepada desa. Perlu kami sampaikan, kami selaku pemerintahan desa dari awal sampai sekarang mengikuti apa yang menjadi persoalan dari masyarakat kami. Tentu kami juga satu kepala desa menyimpulkan bahwasanya sebetulnya urusan ini secara kekeluargaan bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Ya, bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Tapi jangan dibuat seolah-olah orang mendengar itu besar, perusahaan itu perusahaan besar, ya kan? Banyak orang, banyak masyarakat. Tapi saya yakin dan percaya, sudah beberapa kali kita berapat, kan ini orang, dan ini tidak lain nih dari orang-orang si Roni ini dia juga orang desa Lubuk Agung, dia lebih tahu dari pemerintahan desa itu seluk-beluk tanah yang di sana. Itu Pak Ketua, ya kan? Jadi nanti ditutup-tutup seolah-olah kepala desa merekayasa, seolah kepala desa ini udah menerima uang banyak. Demi Allah, saya pun kalau masalah uang kan nggak pernah. Sedangkan Ketua Komisi 1 DPRD Kampar, Zulfan Azmi, menyampaikan sebenarnya Komisi 1 telah 4 kali melakukan RDP, dan RDP ini kali kelima dilaksanakan. Komisi 1 juga telah memberikan beberapa kesimpulan untuk ditindaklanjuti, supaya permasalahan ini tuntas. Namun sayang tidak adanya itikat baik dari pihak desa untuk menyelesaikannya.
Sebagaimana sudah kita lakukan rapat bersama kemarin, kita sudah melakukan 3 kali rapat dengan pendapat dengan masyarakat, dan juga Pak Kades minta keterangan yang kemarin sampaikan bahwa ada lahan masyarakat lebih kurang 50 hektar diindikasikan ini dibabat atau dicaplok oleh perusahaan. Sampai hari ini perusahaan yang kita duga mencaplok ini sampai hari ini tidak pernah hadir dalam rapat dengan pendapat di DPRD ini. Sudah 4 kali kita panggil. Ada bukti juga sama Bu Kabak bahwa undangan sampai tapi tidak direspon. Kita juga punya mekanisme di DPRD ini, kita punya mekanisme. Kalau para pihak juga tidak memungkinkan hadir semua, tentu membuat sebuah kesimpulan, kita juga harus menyampaikan ini juga kepada pimpinan DPR. Karena pemanggilan secara, kalau ada nama secara paksa, tentu kita koordinasi dengan pimpinan DPR. Tidak bisa juga Komisi 1 membuat sebuah keputusan. Kami hanyalah sebuah alat kelengkapan dewan, sifatnya teknis. Politisi Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Partai PAN Kampar ini menegaskan bahwa Komisi 1 telah sepakat untuk memberikan waktu 1 bulan kepada pihak desa dan Niniak Mama untuk menuntaskan persoalan ini secara kekeluargaan. Jika tidak, maka Komisi 1 siap mengawal masyarakat untuk mengambil langkah hukum, baik secara pidana maupun perdata kepada PT RBU, yang diduga telah menyerobot lahan warga seluas 50 hektar. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.